Selamat malam Bante. Ya, selamat malam. Apa kabar Bante? Oh, Baik ya Bante ya? baik, kabarnya baik. Samera gimana? Saya kabarnya baik Bante. Baik ya, ya bagus lah. Ini perdana loh Bante, khususnya di studio ini kita bisa rekaman berdua. Karena saya pikir tadinya kayaknya nggak bisa deh. Ternyata bisa juga berdua. Kalau gitu selamat datang Bante di sini. Ya, terima kasih ya. Ini bagus kok tempatnya. Bante, khususnya hari ini kita ada program ya Bante ya. Yang pertama kita perlu informasikan ke yang lain bahwasanya ini adalah program Bincang Damai yang nanti berkelanjutan. Iya, mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan ya Bante ya. Tapi ini khususnya kalau kita bicara tentang Dhamma pasti nanti kita akan bahas-bahas tentang informasi atau hal-hal yang mengedukasi masyarakat Bante ya. Iya. Nah, pertama ini mungkin saya akan mau bahas bersama Bante terkait dengan Asada Bante. Iya, Bante. Ini kan Asada kan ya. Asada ini penting. khususnya bulan purnama Bante ya. Penting untuk kita bahas. Penting. Ya. Bante dibandingkan dengan hari raya agama Buddha yang lainnya, khususnya 4 ya. Ya. Yang paling signifikan bagi saya kalau menurut saya adalah dan beberapa pandangan lain. Waisak. Betul. Nah. Dan terutamanya perayaan Katina tuh Betul. Luar biasa loh Bante. Mungkin Waisak kemudian Katina. Bahkan kalau Katina kan banyak umat Buddha yang keliling gitu kan dari satu biara ke biara lain gitu kan. Itu lebih kayaknya keren. Betul. Itu bahkan sampai bikunya yang hadir harus lebih daripada 20, kadang bahkan sampai 30 Bante ya. Maka kalau saya lihat bahwasannya kalau dibandingkan dengan kedua itu kayaknya Asada dan terutama juga dengan Magha Puja, tapi kita bahas khusus Asada. Asada di sini kayaknya itu justru porsinya nggak sesignifikan kedua yang lainnya Bante ya. Iya, ada semacam kesan demikian memang. Ya. Kalau di negara Buddhis juga begitu ya Bante? Di negara Buddhis juga, kalau saya perhatikan, kalau saya kan sedikit lama di negara Sri Lanka ya, yang sekarang lagi ada masalah. Ya di sana yang paling memang dirayakan dari 4 peristiwa besar tersebut itu memang adalah Waisak. Dan biasanya 1 minggu mereka merayakan dan besar-besaran dengan berbagai macam, mereka mengadakan berbagai macam program untuk merayakan. Dan yang kedua memang juga Katina juga ya, Katina. Nah, Katina juga biasanya di setiap wihara itu mereka melakukan sendiri-sendiri. Sementara untuk Asada dan juga Magha Puja biasanya, termasuk sebenarnya Waisak, itu perayaan di setiap wiharanya juga hanya 1 kali. Ya. Hanya 1 kali di hari hanya. Tapi kalau untuk Katina memang 1 bulan begitu, memang berkeliling gitu kan. Masing-masing wihara itu melakukannya bisa dengan hari yang berbeda. Tetapi kalau Waisak itu biasanya 1 minggu. Hanya Asada dan juga Katina memang di hari H mereka melakukan perayaan. Hari H dan hanya sekali. Hanya sekali, hanya sekali. Biasanya demikian. Ya seperti Indonesia juga sama. Tapi Indonesia sebenarnya lebih kalau kita mengatakan lebih meriah ya, karena apa? Karena di wihara masing-masing juga kadang-kadang mereka merayakannya tidak hanya di hari hanya, tetapi masing-masing wihara bisa mengadakan di hari berbeda dalam masa 1 bulan. Ya. Hanya saja memang kesan yang kita rasakan, dan barangkali banyak di umat Buddha kita merasakan bahwa memang untuk hari Asada itu tidak sesignifikan Waisak ataupun Katina. Benar ya Bante? Benar ya. Ya padahal Asada itu penting sekali sebenarnya. Salah satu hari yang sebenarnya penting sekali sebenarnya. Bahkan sekarang kalau saya perhatikan juga STI dalam beberapa waktu tahun terakhir ini Bante ya, itu sudah mengangkat tuh. Mulai membuat program-program terkait dengan Indonesia Tipitaka Chanting ya Bante ya. Betul. Dan terutama kalau saya memperhatikan untuk Sangha Theravada Indonesia atau keluarga besar Theravada Indonesia itu sejak tahun 2015 mulai mengadakan Waisak di Candi Borobudur. Itu dengan juga melakukan melaksanakan Indonesia Tipitaka Chanting selama 3 hari dengan Asadanya. Asada ya. Asada di Borobudur. Jadi, ya Bante. 2 hari pertama dan juga hari ketiga sampai sebelum makan siang, yaitu melantunkan sabda-sabda Sang Buddha terutama di Sutta-Sutta. 10 atau berapa belas sutta Bante? Untuk yang dilantunkan khususnya. Sebenarnya dari ini kan sudah yang ke-6 ya, Awal kita melakukan Indonesia Tipitaka Chanting itu melantunkan atau membacakan
3 nikaya. Wih, panjang ya Bante ya? Enggak, maksudnya hanya beberapa suta. Oke. Waktu itu kalau tidak salah itu 5 suta dan itu panjang sekali. Panjang dan tidak habis sepertinya. Tidak habis. Nah, tetapi kemudian untuk selanjutnya, untuk yang ketiga itu kita melantunkan atau membacakan Majjhima Nikaya. Dan setiap acara Indonesia Tipitaka Canting kita membacakan 10 suta. Untuk Majjhima Nikaya sekarang. Majjhima Nikaya. Tapi memang Majjhima Nikaya kan gak terlalu panjang dan gak terlalu pendek. Panjang ya. Itu pun juga sebenarnya kayak seperti kemarin kan kita kan rencananya kan 10 suta dibacakan. Yang Mahayamaka Sutta itu yang tahun ini maksudnya, yang kemarin kita membacakan itu pun juga tidak habis sebenarnya. Masih 1 suta yang tidak terbaca karena waktunya terbatas. Selain cantingnya itu ada pembahasan sutanya juga Bante ya? Ada pembahasan suta itu di malam hari. Dan kebetulan di hari pertama saya mendapatkan kesempatan untuk memandu. Bante setiap tahun ya? Setiap tahun, tetapi di tahun kemarin, maksudnya tahun 2019. Karena tahun 2020-2021 COVID kan? COVID-19, online. COVID-19 tidak online, bahkan tidak melaksanakan ITC. Nah, tetapi pada tahun 2019 kita mengadakan Indonesia Tipitaka Canting, dan pada waktu itu kita mengundang biku dari Sri Lanka. Bante Rahula untuk membahas Dhamma di malam hari, dan kebetulan saya menerjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Untuk bahas 1 suta dari Majjhima Nikaya itu ya? Iya, 1 suta. Waktu itu saya ingat yang dibahas adalah Vitakka Santana Sutta oleh Bante Rahula. Ya, itu udah sering dibahas tuh. Sama Bante juga sering ya. Tentang 5 metode itu kan? Betul, 5 cara untuk melenyapkan pikiran negatif ya. Bante, kalau saya mau tanya, itu kan berarti kan adalah upaya STI untuk mengangkat bahwa Hari Raya Asada ini juga punya nilai yang signifikan loh bagi umat Buddha. Betul ya Bante? Betul, salah satunya. Karena memang kalau kita perhatikan kan di Hari Asada ini itu kan banyak peristiwa yang sangat penting dalam sejarah perkembangan agama Buddha atau dalam sejarah umat Buddha itu sendiri. Yang pertama kita perhatikan bahwa itu adalah khutbah pertama dari Sang Buddha kan. Yes, Dhammacakka Pavattana Sutta. Memang Sang Buddha sebelum beliau membabarkan Dhammacakka Pavattana Sutta ini pernah juga memberikan khutbah singkat kepada orang lain juga, seperti misalnya waktu di kurun waktu 7 minggu. Sewaktu berada di sekitar pohon Bodhi kan ada seorang Brahmana juga kan datang pada Sang Buddha. Sang Buddha juga memberikan semacam wejangan juga kepada Brahmana tersebut. Itu juga bagian dari khutbah sebenarnya. Itu nggak terhitung Kak Bante? Tidak terhitung. Hanya saja begini, kenapa ini Dhammacakka ini dikatakan sebagai khutbah pertama? Karena memang di khutbah inilah Sang Buddha itu memberikan inti ajaran beliau. Yaitu 4 kebenaran Arya. Dan itu adalah inti ajaran beliau. Sementara sebelum itu, Sang Buddha tidak membabarkan khutbah yang intinya. Jadi hanya sekedar wejangan saja, tetapi bukan khutbah inti dari beliau. Nah, di Dhammacakka Pavattana Sutta inilah dikatakan sebagai khutbah pertama karena beliau membabarkan khutbah yang utama yang membawa kepada pembebasan. Itulah kenapa kan pada waktu itu salah satu pendengar yaitu Bante Kondanya. Anyal Kondanya. Iya, Bante Kondanya kan beliau mencapai kesucian Sotapanna. Karena apa? Yang dibabarkan Sang Buddha adalah 4 kebenaran Arya. Nah, itu menjadi momen yang penting sekali. Artinya pada saat beliau mencapai kebudaan pencerahan itu kemunculan Sang Buddha kan di dunia ini, itu momen yang luar biasa sekali. Tetapi manfaat yang sebenarnya diberikan oleh Sang Buddha kepada umat manusia dan juga kepada para dewa kan justru pada Hari Asada ini. Karena beliau kemudian membabarkan Dhamma. Karena tidak semua orang yang mencapai kebudayaan itu membabarkan Dhamma. Sebagai contoh siapa? Pacceka Buddha kan. Sama-sama mencapai kebudayaan, sama-sama mencapai pencerahan, tetapi tidak membabarkan Dhamma. Nah, ini adalah momen Sang Buddha membabarkan Dhamma. Belum lagi kalau kita mendengar sejarah
Sang Buddha sendiri yang awalnya sebenarnya kan beliau tidak berkeinginan untuk membabarkan Dhamma kan. Iya, di salah satu sutta dikotbahkan gitu ya. Betul, di dalam Arya Pariyasana Sutta. Arya Pariyasana Sutta kan. Artinya beliau itu melihat bahwa Dhamma itu begitu dalam. Beliau kan mengatakan mayang damo adigato, gambiro, tudaso, duranubuto, atta santo panito attaka wacaro, pandita widaniyo kan. Bahwa Dhamma yang telah saya capai itu begitu dalam. Sulit dipahami, sulit direalisasi, sangat luhur, sangat agung, dan tidak bisa dipahami dengan logika semata. Hanya mereka yang bijaksana yang kemudian bisa memahami. Dan Dhamma beliau tidak lain adalah Padicca Samuppada. Ya, beliau mengatakan demikian. Jadi secara spesifik mengatakan Padicca Samuppada. Ya. Jadi Dhamma yang berkenaan dengan Padicca Samuppada yang membawa kepada pencerahan itu sangat dalam. Sehingga beliau berpikir, wah ini sulit untuk dipahami oleh manusia biasa. Nah karena hal itulah kemudian batinnya menjadi, ya dengan istilah bahasa Pali, pasuwihara. Jadi batinnya itu bukan masalah, kan ada yang menganggap, oh Sang Buddha itu ragu-ragu atau tidak mau begitu kan. Tapi sebenarnya batin Sang Buddha itu setelah melihat Dhamma itu begitu dalam, kemudian menjadi tenang gitu, tenang untuk tidak membabarkan Dhamma. Pasuwihara itu seperti batin menjadi damai, menjadi tenang gitu, untuk tidak membabarkan Dhamma. Tapi juga terjemahan secara teksnya bukan tentang ragu-ragu ya Bante ya. Kalau ragu-ragu, kalau kita ngomong secara palinya adalah wicikicca misalnya kan, nggak ada Bante ya. Wicikicca atau kangka gitu kangka, kan. Jadi bukan ragu-ragu. Nah, tetapi kemudian kan pada akhirnya setelah Brahma Sampati datang, kemudian menyampaikan bahwa ada walaupun sedikit makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu yang nanti akan memahami Dhamma, baru kemudian Sang Buddha itu juga melihat dengan kekuatan batinnya gitu kan. Oh ternyata betul ada makhluk-makhluk yang walaupun sedikit tetapi memiliki sedikit debu, artinya memiliki sedikit kotoran batin, dan mereka akan paham. Ketika Sang Buddha membabarkan Dhamma yang utama ini, Padicca Samuppada, 4 kebenaran Arya, mereka akan paham. Itulah kemudian Sang Buddha memutuskan untuk membabarkan Dhamma. Ya, membuka pintu Dhamma kepada pintu Nibbana, kepada orang-orang yang nanti akan paham terhadap Dhamma beliau. Nah itu kan sesuatu yang luar biasa sekali, dan itu artinya adalah tidak hanya Sang Buddha itu mencapai pencerahan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kita juga, kita ini yang bodoh-bodoh ini, kan begitu. Ya, jadi sesuatu yang luar biasa. Nah, selain itu kemudian peristiwa yang kedua selain membabarkan Dhamma untuk kita ini sebagai khotbah inti dari Sang Buddha yang dikatakan sebagai Ananusut Tesu Pubesu Damesu. Nah, gitu kan. Khotbah yang belum pernah terdengar sebelumnya. Nah, itu kan luar biasa sekali kan. Itu diperdengarkan kepada makhluk-makhluk. Kepada kita ini, kepada manusia dan juga kepada para dewa. Itu luar biasa. Nah, ternyata kemudian ada salah satu pada waktu itu sebagai seorang pengembara, seorang pertapa ya, bukan sebagai seorang biku sebenarnya sih ya. Betul. Itu adalah kundanya yang ternyata memahami ajaran beliau. Ini juga menjadi bukti bahwasanya ternyata pencerahan yang dibuka oleh Sang Buddha dengan ajaran beliau itu bukan monopoli Sang Buddha. Ternyata manusia lainnya, para dewa, mereka atau yang bukan Sang Buddha sendiri itu juga bisa merasakan, bisa merasakan rasa Dhamma itu sendiri sebagai sebuah kebenaran, bukan monopoli. Sesuatu yang bukan sekedar katakan teori saja, tetapi sesuatu yang bisa dialami oleh setiap orang. Jadi tidak dimonopoli sama sekali. Tidak dimonopoli oleh Sang Buddha. Siapapun bisa merasakan. Dan ini menjadi satu hal yang luar biasa sebenarnya. Bahwa ternyata Nibbana, pencerahan, itu bukan omong kosong. Bisa dialami oleh siapapun. Tidak hanya Sang Buddha. Dibuktikan di hari Asada. Betul.
Di momen itu juga Bante ya? Itu. Khususnya ketika Dhamma itu dibabarkan, at the time, si Bante Anyakondanya langsung Bante ya? Langsung mencapai Sotapana. Setelah mendengar khotbah itu? Bahkan dikatakan dalam khotbahnya ketika masih dibabarkan. Kan begitu. Berarti belum selesai kan? Belum selesai. Ketika khotbah masih dibabarkan, itu mencapai Sotapana. Dengan kata lain, 3 belenggu dihancurkan. Wow. Nah, itu kan momen yang luar biasa. Itu bagi saya itu membuktikan bahwa ajaran Sang Buddha itu bukan sekedar milik Sang Buddha saja. Oke. Tetapi siapapun bisa merasakan. Bukan sekedar misalnya sesuatu yang diberi kepada satu orang saja. Yang orang lain tidak akan pernah mengalami. Tapi sesuatu yang bisa dirasakan oleh setiap orang. Iya. Baru setelah itu di momen berikutnya Buddha membabarkan yang namanya Anatalakkhana Sutta. Betul, itu setelah beberapa hari, setelah ternyata yang 4 lainnya juga mencapai kesucian Sotapanna. Sampai arahat bahkan. Iya, jadi after itu ya. Jadi mereka mencapai kesucian Sotapanna terlebih dahulu, kemudian baru membabarkan Anatalakkhana Sutta. Oke, ya. Nah, disitulah kelima biku, yaitu Bhante Kondanya, Mahanama, Wapa, Bhattiya, dan Asaji. Nah, mereka mencapai kesucian Sota Arahanta ketika mendengarkan Anatalakkhana Sutta. Bante, flashback sedikit. Berarti Dhammacakkappavattana Sutta itu bukan hanya dibuktikan oleh Bante Anyakondanya loh. Oh iya. Oleh 5 petapa lainnya berarti. Meskipun waktunya yang berbeda-beda Bante. Betul. Jadi sebenarnya momen lainnya yang juga penting sebelum masuk ke situ ya. Kan setelah Bante atau setelah Kondanya ini mencapai kesucian Sotapanna, kan kemudian meminta untuk ditapis. Oh. Ya tahu? Satu aja atau 5-5-nya sekaligus? Memang dalam Dhammacakkappavattana Sutta memang Bante Kondanya saja kan waktu itu kan minta ditapis gitu kan. Artinya di hari itu sendiri sangga terbentuk. Oke, ya. Kan? Ya. Sangga kan artinya kelompok. Ya. Tidak hanya satu orang saja kan. Kalau waktu itu kan hanya Sang Buddha saja kan. Begitu Bante Kondanya itu ditapis atau diupasampada menjadi biku, artinya sangga terbentuk. Berarti tiratannya sudah lengkap saat itu juga lengkap. Ya. Karena sebelum itu kan hanya Buddha dan Dhamma kan. Ketika ada 2 pedagang, Tapusa dan Balika itu kan mereka datang pada Sang Buddha dan hanya berlindung pada Buddha dan Dhamma. Ya. Tapi di hari Asada ini, tepat di bulan Purnama, nah disitulah sangga juga terbentuk. Pembabaran khotbah pertama juga dibabarkan, khotbah atau katakan jalan yang membawa kepada pembebasan itu dibabarkan. Ya. Itulah dikatakan sebagai Dhamma Pawatana. Jadi Dhamma yang pemutaran Dhamma yang diputar. Yang setelah diputar oleh Sang Buddha, tidak ada satupun makhluk yang bisa memutar balik. Benar-benar diungkapkan berarti sampai makhluk yang dari alam terendah sampai tertinggi berarti. Brahma loh. Nggak bisa memutar balik. Ya. Sesuatu yang sudah diputar oleh Sang Buddha nggak bisa diputar balik. Apa yang diputar Sang Buddha? 4 kebenaran Arya. Inti dari ajaran beliau. Nah, itu sesuatu yang luar biasa pertama. Yang kedua, Dhamma yang diputar oleh Sang Buddha sebagai jalan yang membawa kepada pembebasan ternyata dirasakan juga oleh manusia lain pada waktu itu, setidaknya adalah Bante Kondanya. Dan yang ketiga, sangga terbentuk. Ya. Jadi sangga terbentuk di hari itu. Jadi kalau boleh diungkapkan berarti Buddha, Dhamma, dan Sangga secara lengkap itu benar-benar terjadi di momen itu Bante. Di momen Asada. Sebetulnya itu signifikan Bante. Paling signifikan. Berarti kan Dhamma started from there, ya kan? Betul. Mulai dari sana kan sebetulnya kan? Iya. Wow. Tapi kenapa ya Bante ada asumsi itu ya yang berkembang di Indonesia bahkan di beberapa negara Buddhis seperti yang Bante bilang tadi? Kenapa Bante? Alasannya apakah karena memang Waisak itu justru lebih meriah dibandingkan Asada atau memang Asada ini yang belum tergali maknanya seperti yang baru kita ungkapkan tadi? Ya barangkali juga karena kan kalau berbicara Waisak itu kan memang seperti kita tuh merayakan sesuatu yang biasa dirayakan oleh orang pada umumnya. Yaitu apa? Merayakan kelahiran.
Iya, justru itu yang paling familiar berarti. Iya kan, paling familiar kan. Iya. Secara umum kan manusia itu ya kebanyakan kan merayakan ulang tahun kan. Iya. Nah di sini Waisak itu adalah momen di mana umat Buddha merayakan kelahiran dari Sang Buddha atau pada waktu itu Pangeran Siddhartha. Iya. Kelahiran beliau sebagai seorang pangeran, kemudian kelahiran beliau sebagai seorang Buddha. Iya. Ya. Kemudian beliau mencapai atau meninggal dunia. Yang itu sesuatu yang sangat familiar bagi orang pada umumnya, masyarakat pada umumnya. Sehingga itu menjadi lebih katakan lebih kayak signifikan, lebih mengesankan gitu kan. Tetapi untuk Asada kan sebenarnya sesuatu yang tidak begitu familiar bagi masyarakat. Artinya kan itu adalah khutbah pertama. Oke lah, kita sebagai umat Buddha, kita familiar lah. Tetapi secara umum kan tidak semua familiar bahwa itu adalah memperingati khutbah pertama dari Sang Buddha. Ya. Coba kalau kita melihat bahkan di dalam keyakinan lain, kan yang paling familiar bagi mereka kan adalah kelahiran juga kan. Betul, kayak ya, Natal gitu ya. Natal gitu kan. Ya. Nah, kita Waisak begitu kan. Nah, sementara khutbah pertama apalagi kemudian berbicara tentang dalam khutbah pertama ada yang mencapai kesucian, yang itu sebenarnya signifikan sekali, tapi secara umum itu tampaknya tidak begitu signifikan kan. Ya. Kemudian munculnya Buddha, Dhamma dan Sangha gitu kan, secara umum seperti hal yang biasa kan. Ya. Walaupun sebenarnya itu sesuatu yang luar biasa, kejadian yang luar biasa. Kan sampai pada saat pembabaran Dhammacakkappavattana Sutta itu dibabarkan di akhir khutbah, kan bumi bergetar. Itu bergetar dalam konteks hanya orang-orang yang terdekat yang merasakan atau benar-benar semua orang merasakan nanti? Ya kalau di dalam cerita kan 10.000 tata surya. 10.000 tata surya. Iya. Tapi ada satu komentar yang mengungkapkan bahwasanya meskipun itu terguncang buminya ya, tapi tidak mengalami kerusakan apapun. Benar? Oh iya kan, itu keajaiban yang baik toh. Bukan sebuah kayak. Berarti nggak destruktif ya Bante ya? Iya, nggak destruktif. Bukan gempa bumi biasa, bukan sebagai musibah. Itu kan sebenarnya gempa bumi sebenarnya, sama gempa bumi. Makanya kan dengan istilah apa? Kampa. Kampa itu bergetar. Oh. Nah kata gempa itu dari kata kampa. Jadi bumi kampa. Oh. Bumi kan bumi. Kampa itu bergetar. Nah sekarang menjadi gempa bumi. Serapannya gempa bumi jadinya. Tetapi bukan yang sifatnya destruktif. Iya. Oke, Bante, saya mau balik ke tadi yang terkait dengan Dhammacakkappavattana Sutta. Ini saya perhatikan kalau sekarang yang kita terjemahkan sebagai Dhammacakkappavattana Sutta itu di beberapa literatur itu ada loh Bante pengurangan. Contohnya tadi yang saya ungkapkan terkait dengan didengarkan sampai tingkat Brahma. Di beberapa sutta yang mungkin terdahulu, literatur terdahulu, itu ungkapannya sampai detail Bante ya. Sekarang kan hanya disingkat jadi Brahma Kaika. Nah yang saya mau tanyakan adalah sebetulnya Dhammacakkappavattana Sutta itu startnya dari mana sih dan akhirnya adalah di mana Bante? Ya memang sebenarnya kan ya sampai alam Brahma, tetapi memang bukan arupa Brahma ya, itu rupa Brahma sampai terakhir. Oh. Sampai terakhir. Sampai yang terutama adalah untuk alam Brahma untuk Sudawasa. Sampai rupa jana 4? Iya, rupa jana 4. Wow. Iya. Kalau arupa Brahma kan tidak mungkin. Oke, maka diungkapkan sebagai Brahma Kayika. Betul, itu kan untuk mempersingkat sebenarnya. Oh, mempersingkat. Tapi kalau start itu dari Ewami Sutang terkait dengan membahas si dua jalan ekstrim dulu Bante ya. Betul. Yang Attakhila Matanu Yoga menyiksa diri sama kami suka masuk Kalikanu Yoga ya, memuaskan diri. Betul. Nah itu kenapa Bante? Buddha mengungkapkan dua itu di hari yang signifikan itu. Itu penting sekali. Kenapa? Penting untuk Pancawagya. Karena begini. Oke. Sang Buddha ini mengajarkan Dhamma itu biasanya sesuai dengan kecenderungan orang yang mendengar. Jadi sebelum beliau itu mengajarkan inti dari ajaran beliau itu berusaha untuk bagaimana batin seseorang yang mendengarkan itu menjadi bebas dari pancaniwarana, menjadi rintangan batin. Oke. Keyakinannya menjadi kuat, batinnya menjadi fleksibel. Mudutta, menjadi lembut, dan juga batinnya itu menjadi kamania, artinya workable. Jadi kalau batinnya sudah workable, itu sudah bebas dari 5 rintangan batin, itu bisa dipekerjakan
pekerjakan ke hal-hal yang baik maksudnya. Ya. Baru kemudian membabarkan 4 kebenaran Arya. Itu sebagai yang tertinggi. Jadi kalau tidak salah Samuka Buddhanang di sana. Oh. Jadi khotbah tertinggi terdepan dari Sang Buddha, dari para Buddha. Nah, mengapa dalam konteks yaitu Pancawagya, Sang Buddha perlu mengungkapkan 2 jalan ekstrim? Pertama, karena Pancawagya ini berpikir bahwa Sang Buddha itu sudah kembali kepada praktek Kamesu Kamasukalikan Yoga. Oh, oke. Sebelum bertemu mereka kan Sang Buddha, Siddhartha sudah pergi duluan kan, meninggalkan mereka karena dianggap udah exit, dia udah escape ya. Iya. Jadi ketika Bodhisattva atau Pertapa Siddhartha, Pertapa Gautama ini meninggalkan praktek penyiksaan diri dan mulai makan untuk memperkuat fisiknya. Ya. Nah, Pancawagya ini atau 5 pertapa ini berpikir, wah, ini Bodhisattva ini sudah kembali pada praktek Kamesu Kamasukalikan Yoga, yaitu mencari kesenangan indera, udah nggak mungkin akan mencapai pembebasan. Nah, itu pertama. Kenapa kemudian Sang Buddha juga mengungkapkan tentang tidak gunanya praktek penyiksaan diri. Atakila Matana Yoga. Kenapa? Karena Pancawagya ini berpikir satu-satunya jalan untuk terbebas dari duka penderitaan adalah dengan praktek penyiksaan diri. Okay. Nah, sehingga pertama Sang Buddha mengungkapkan bahwa Kamesu Kamasukalikan Yoga itu juga bukan jalan. Dengan kata lain, mempertegas bahwa saya itu tidak kembali kepada mencari kenikmatan atau kesenangan indrawi. Seperti yang kalian pikirkan kalau saya ini atau Sang Buddha ini waktu itu sebagai bodhisattva kembali kepada praktek kesenangan indrawi. Dan saya tidak kembali, dan karena memang itu bukan jalan. Bukan jalan yang membawa kepada pembebasan, pencerahan. Dan yang kedua, apa yang kalian anggap sebagai jalan yang membawa kepada pembebasan atau nibbana, yaitu adalah praktek penyiksaan diri pun juga bukan jalan. Maka 2 praktek ini harus ditinggalkan. Ini 2 praktek yang ekstrim, yang berada di pinggir jurang. Kalau kamu di sini itu terjungkal ke jurang, kamu di sini terjungkal ke jurang. Maka beliau Sang Buddha menemukan jalan yang membawa kepada pembebasan, yang tidak lain adalah jalan tengah. Nah, jalan tengah ini adalah jalan yang menghindari jalan yang berada di tepian. 2 tepian ini berada di jalan tengah yang aman, ini aman jalannya. Yang membawa kepada pembebasan, yang tidak lain adalah Majjhima Patipada, berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8. Ya. Nah, itu pentingnya. Pentingnya kenapa 2 praktik yang ekstrem ini harus diungkapkan kepada Pancawagya. Nah, baru kemudian dengan mendengarkan penjelasan seperti ini, mereka mulai paham. Mereka paham, oh iya, ternyata pandangan kami salah. Saya pikir Sang Buddha ini kembali kepada kesenangan indera. Tidak. Saya pikir praktek penyiksaan diri ini adalah jalan yang membawa kepada pembebasan. Juga tidak. Berarti itu adalah momen di mana batin mereka itu workable, ya? Workable. Bisa sudah diajarkan. Sudah bebas dari 5 rintangan batin. Oh. Ya, itu penting sekali. Itu cara Sang Buddha. Kepada siapapun begitu. Kepada Yasa, kenapa tidak berbicara tentang 2 jalan ekstrim? Ya, karena Yasa tidak mempraktikkan. Iya betul. Oke. Berarti untuk masuk ke dalam Samukha Dhamma Desana tadi, itu Sang Buddha punya various way, berbagai cara ya. Berbagai cara untuk membuat mereka tuh mindsetnya diubah dulu. Betul, itu yang paling pertama. Oke. Nah, baru kemudian, Sang Buddha memberikan yaitu khotbah yang tertinggi, 4 kebenaran Arya. Oke, itu adalah mengungkapkan tentang dukkha dan seterusnya. Sebab dukkha, lenyapnya, dan jalan yang membawa pada lenyapnya dukkha. Oke, tadi Bante di awal sekali ada ngomong tentang korelasinya, mungkin ya nanti bisa dihubungkan. Itu tentang bahwa ajaran Buddha ini adalah paticca samuppada. Apakah itu ada korelasinya, Bante, dengan sebab dukkha? Oh iya, betul. Yang sebetulnya Sang Buddha ingin ungkapkan. Dari mana sih asalnya sebab dukkha yang dirasakan oleh semua umat manusia? Betul sekali. Apakah itu ada korelasinya, Bante? Oh, sangat. Karena kan sebenarnya seluruh ajaran Buddha itu kan selalu merujuk kepada 4 kebenaran Arya.
Yes. Termasuk Padicak Samuppada. Jadi ajaran yang menunjukkan kepada kita tentang faktor-faktor yang kemunculannya bersebab. Ya. Yang kemudian Sang Buddha membawa kepada ajaran yang berkenaan dengan Dwada Sangga Padicak Samuppada. 12 faktor ya. 12 faktor yang kemunculannya bersebab. Nah, di situ yang diungkapkan oleh Sang Buddha tidak lain adalah bagaimana dukkha muncul dan bagaimana dukkha lenyap. Ya. Dan itu ya tidak bisa dipisahkan dari 4 kebenaran Arya. Karena 4 kebenaran Arya itu berbicara tentang dukkha, kemunculan dukkha, pelenyapan atau kepadaman dukkha dan jalan untuk melenyapkan dukkha. Nah, di sini dalam Padicak Samuppada dijelaskan tentang kemunculan dukkha dan kepadaman dukkha. Ya. Nah, secara sederhana di dalam 4 kebenaran Arya, kemunculan dukkha adalah tanha. Ketika tanha ada, maka ada dukkha. Ya. Ketika tanha tidak ada, maka dukkha juga lenyap. Kan formula dari Padicak Samuppada adalah imasming sati idang hoti, ya. imasming asati idang nahoti. Ketika ini ada, ini ada. Ya. Ketika ini tidak ada, ini tidak ada. Artinya apa? Ketika tanha itu ada, maka dukkha ada. Kalau dalam 4 kebenaran Arya kan tanha sebagai penyebab atau kemunculan dukkha kan. Ketika tanha ada, maka dukkha penderitaan ada. Ketika tanha tidak ada, maka dukkha juga tidak ada. Nah, formula selanjutnya adalah sebagai untuk penegasan adalah imasa upada idang upajati, imasa nirodha idang nirojati. Diungkapkannya sebaliknya. Iya. Untuk pelenyapannya. Iya, jadi penegasan saja. Artinya apa? Dengan munculnya ini muncul. Ya. Dengan padamnya ini padam. Penegasan dari 2 yang pertama tadi. Oke. Ketika ini ada, ini ada. Ditegaskan lagi kan, dengan munculnya ini muncul, dengan lenyapnya ini lenyap. Artinya dengan munculnya tanha, maka dukkha muncul. Dengan padamnya tanha, maka dukkha juga padam. Padicak Samuppada. Bante meskipun berarti ya si Bante Anyakondanya saat itu, meskipun tidak dijabarkan secara detail berkaitan dengan Padicak Samuppada, itu benar-benar langsung paham Bante ya, sebab dukkha itu ya. Karena beliau batin sudah matang sekali, Oke. sudah mencari apa sih yang menyebabkan dukkha. Karena mereka bukan orang yang main-main kan. Yes. Mereka tuh para pertapa yang memang betul-betul sungguh-sungguh mencari. Betul. Sampai mereka juga sebenarnya ikut praktek menyiksa diri juga. Ya. Ikut melayani bodhisattva, mereka juga praktek kepertapaan yang keras juga. Sehingga mereka sudah mencari lama, tidak hanya dalam kehidupan yang lampau, kehidupan sekarang sudah mencari lama. Sehingga begitu diberi penjelasan oleh Sang Buddha, dan Sang Buddha kan memang mengetahui kecenderungan masing-masing orang ini dengan batin yang seperti ini, yang sebenarnya sudah matang, cara yang paling cocok itu adalah apa, Sang Buddha tahu. Makanya kan Sang Buddha tahu kan bahwa mereka harus diberi pemahaman dulu tentang 2 ekstrem ini. Oke. Ya, baru kemudian ketika mereka sudah melepaskan pandangannya, mudah untuk memasukkan ajaran 4 kebenaran Arya. Oke. Dan mereka paham. Bante, apakah saya tanya Bante ya. Ini secara yang lainnya juga, barangkali ini agak sedikit melebar. Apakah semua Buddha harus mengungkapkan hal tersebut Bante? Ketika mau mengungkapkan tentang 4 kebenaran mulia. Contoh katakanlah Buddha yang sebelumnya. Misalnya Buddha Kakusanda misalnya. Apakah ketika mau mengajar pertama, apakah itu juga diajarkan hal yang sama? Kalau itu saya tidak begitu tahu ya. Belum pernah membaca. Hanya saja memang dikatakan ada beberapa hal yang kejadiannya itu akan mirip yang disebut sebagai dhammata. Oke. Ya, dhammata. Ya, dhammata. Sebagai contoh adalah biasanya para Buddha itu ketika mereka itu sebagai bodhisattva, sebelum meninggalkan kehidupan berumah tangga, akan melihat 4 peristiwa. Jadi orang tua, orang sakit, orang meninggal, dan petapa. Dan itu adalah dhammata. Itu adalah dhammata. Kemudian termasuk adalah mempunyai 2 murid utama, itu dhammata. Itu Mahapadana Sutta ya, dari 3 nikaya. Betul, itu dhammata. Kemudian termasuk adalah parinibbana, kemudian mencapai jana dan sebagainya.
untuk masuk ke dalam parinibbana itu juga dhammata. Oke. Tetapi seperti ya pohon bodinya itu juga berbeda-beda, tetapi juga selalu berada di bawah pohon gitu. Itu juga dhammata juga. Kemudian momen yang kita kenal sebagai Magha Puja itu juga dhammata juga. Termasuk asada? Termasuk asada juga. Itu juga dhammata. Hanya saja apakah yang diajarkan itu harus sama, misalnya diawali dengan katakan membabarkan dua jalannya ekstrim dulu, itu saya belum pernah membaca apakah itu harus demikian. Tapi kalau 4 kebaran mulia itu pasti penting ya? Itu pasti. Sebagai the first itu time pasti. Ketika mau memutar dhamma. Betul, ya? Itu pasti. Oke. Ya itu pasti. Tapi kalau untuk yang awal itu, kalau saya memperhatikan itu sebenarnya Sang Buddha itu ya seperti tadi saya sampaikan, mengajarkan dhamma itu sesuai dengan yaitu pendengarnya. Kecenderungan pendengarnya, bagaimana pendengarnya ini akan mampu memahami dhamma dengan terlebih dahulu melepaskan pandangan yang salah. Yaitu biasanya Sang Buddha demikian. Baru kemudian masuk kepada ajaran yang utama. Oh, oke. Berarti kan kita udah bahas secara filosofis ya, ya. Nah, kita mau bahas nih, ini kan dengan sesignifikan ini, Hari Raya Asada ini, terus gimana umat Buddha di Indonesia khususnya, atau bahkan secara masif di luar sana, di luar negeri bahkan, itu memaknai atau memperingati Hari Asada itu dengan secara benar? Apakah harus baca Dhammacakkappavattana Sutta, atau harus meditasi, atau bahkan mereka harus puja di depan altar Sang Buddha, atau gimana, Bante? Ya tentu banyak sekali jenis penghormatan kan. Intinya kan sebenarnya di hari ini kan kita memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Ya. Dan sebenarnya pula momen Magha Puja kan sebenarnya kan Asada, momen Asada itu kan sebenarnya kan di bulan purnama hari ini. Iya. Hari ini kan sebenarnya kan. Nah, kalau di negara-negara Buddhis terutama di Sri Lanka yang saya tahu, setiap justru kalau hari raya seperti Waisak termasuk Asada, umatnya itu mempraktikkan 8 sila. Oh, Atasila. Karena apa? Uposatha. Oh. Kan tepat di Uposatha kan? Betul. Justru mereka itu mempraktikkan Atasila. Jadi tidak merayakan dengan seperti orang biasa merayakan misalnya hura-hura apa. Ada tari-tarian, nggak gitu Bante ya? Enggak. Justru adalah mereka melakukan Atasila. Dan mereka biasanya dari pagi Atasila kan, dari pagi nanti sampai sore itu hanya di wihara kemudian mendengarkan dhamma yang dibabarkan oleh banyak bhikkhu. Maka sebenarnya kalau kita merayakan yang terbaik, kan kita sebenarnya kan merayakan atau memperingati atau memberikan puja kepada Sang Buddha dengan cara merayakan seperti ini, atau memperingati peristiwa penting, dalam hal ini adalah Asada, itu kan dengan berbagai macam cara, apakah dengan puja biasa atau dengan puja yang lebih mulia. Oke. Puja biasa tentu kita mempersembahkan bunga. Persembahan ya. Ya seperti inilah, seperti ketika momen Sang Buddha itu mau parinibbana kan, bahkan para dewa pun juga menaburkan bunga kan. Betul. Bunga-bunga surgawi itu ditaburkan kepada tubuh Sang Buddha. Sebagai apa? Sebagai bentuk penghormatan. Apakah itu baik? Ya itu baik, karena kan itu muncul dari keyakinan, muncul dari kecintaan terhadap Sang Buddha. Nah, seperti ini kita memberikan puja dalam bentuk amisa, ya kita misalnya di altar berupang Buddha kita membersihkan dengan baik, kita menaruh bunga dan sebagainya, kita memberikan puja sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Buddha, itu sangat baik. Tetapi ada satu penghormatan yang lebih unggul lagi, yang Sang Buddha juga sampaikan ketika mereka para dewa itu menaburkan bunga-bunga surgawi kepada Sang Buddha ketika mau parinibbana. Sang Buddha mengatakan bahwa penghormatan tertinggi terhadap beliau itu bukan dengan cara seperti ini, tetapi adalah dengan cara mempraktikkan ajaran beliau. Nah, artinya kalau di hari Asada ini kemudian umat Buddhanya ya melakukan berbagai praktek dhamma yang diajarkan Sang Buddha, apakah dengan praktek 8 sila, praktek sila, kemudian juga di hari itu juga banyak melakukan meditasi. Itu justru peringatan atau penghormatan yang tertinggi kepada Sang Buddha. Jadi benar-benar dhamma puja Bante ya? Betul.
Tetapi kan itu masing-masing orang. Tetapi apapun cara seseorang menghormati Sang Buddha, yaitu semuanya baik. Kita tidak bisa kemudian meremehkan mereka yang hanya sekedar melakukan puja dengan baca parita, mempersembahkan bunga, itu juga sudah sangat baik. Apalagi kalau mereka kemudian mengkombinasikan dengan selain puja, dengan amisa puja demikian, nah mereka juga praktek 8 sila, mereka praktek meditasi, wah jauh lebih baik lagi kan. Jadi benar-benar lengkap ya Bante? Lengkap. Oke. Itu kan kemarin juga dipraktekkan di ITC kan? Jadi mereka yang ikut ITC harus ikut atas sila Bante? Betul, makanya itu. Mereka ikut atas sila, mereka ikut 8 sila. Mendengarkan Dhamma juga. Oke, tadi Bante ada ngomong setelah makan siang hari ketiga itu langsung diadakan untuk perayaan asadanya. Asada, betul. Kalau dulu Bante ya, kalau saya pernah ikut di 2019 kalau nggak salah, itu kan masih proteksinya Bante ya, dari Jalan Mendut sampai ke Jalan Borobudur. Kalau kemarin nggak Bante ya? Ya, kemarin tidak karena kan masih dalam masa pandemi. Oke. Jadi kita juga masih berusaha untuk melakukan protokol kesehatan. Jadi semua peserta juga harus menggunakan masker. Kemudian kesehatan juga kita menjaga dengan baik. Kita juga dianjurkan untuk selalu cuci tangan. Nah, itu kita lakukan. Sehingga ya aman sih, aman. Tetapi kita tidak sampai waktu itu melakukan puja yang berjalan dari Mendut sampai Borobudur. Tidak sampai semeriah itu gitu kan. Dan sebenarnya juga kemarin juga dibatasi juga. Oh. Jadi dari terutama dari TWC, Taman Wisata Candi, hanya memberikan kuota untuk yang ikut asada itu 5.000 orang. 5.000. Dan itu pun juga kita melakukannya itu di tempat kita membaca suta. Kalau dulu kan di Taman Lumbini ya yang di bisa di depannya Borobudurnya langsung di outdoornya ya. Kan betul kan, di langsung pelataran yang sejajar dengan Candi Borobudur kan dulu kan. Sekarang tidak. Kita di bawah. Di dalam tetap tendanya itu tetap tendanya. Makanya kapasitasnya itu hanya ya oleh dari TWC, oleh yang Balai Konservasi juga itu hanya 5.000. Nah, sedangkan kalau yang tahun dulu sebelum ada pandemi kan sampai 15.000. 15.000? 15.000-an yang datang. Kuota atau yang datang? Yang datang. Hah? Nah, 15.000? 15.000. Pada waktu itu. Nah, sekarang itu hanya 5.000-an. Hanya sepertiganya saja. Wow. Saya nggak nyangka 15.000 itu. Iya. Luar biasa. Terus Bante, antusiasme daripada masyarakat, khususnya masyarakat Buddhis, itu gimana Bante dengan ITC yang diselenggarakan beberapa tahun ini? Itu sebenarnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan itu sesuatu yang selalu dinantikan sebenarnya oleh umat Buddha. Karena mereka punya kesan yang sangat baik. Itulah tadi, mereka itu ikut praktek 8 sila atau atas sila, kemudian membacakan suta-suta Sang Buddha dengan penuh keyakinan. Mereka juga bertemu dengan sesama Buddhis itu. Itu kan menjadi apa? Menjadi motivasi tersendiri. Menambah keyakinan lah ya Bante. Menambah keyakinan. Dan mereka merasakan manfaatnya. Oke. Apalagi kemudian dilanjutkan dengan asada. Nah, kemarin juga ada pradaksina tetapi mengelilingi Candi Borobudur. Tapi di atas atau di sekitaran bawahnya aja? Pelataran sejajar. Tapi itu hanya peserta yang atas sila. Oh. Jadi kemarin atas sila itu hanya pesertanya 1.200. 1.200 yang atas sila? Yang atas sila. Ya itu udah banyak Bante. Udah banyak. Kalau yang tahun 2019 itu 1.500. Oke. Lebih banyak. Sorry, itu 1.200, 1.500 itu yang terdaftar ya? Yang terdaftar ya, untuk atas sila? Memang kita kuotanya segitu saja. Oh, dibatasi. Lebih, ya, dibatasi. Dari Sanggat sendiri dibatasi gitu ya? Iya, dari ya kita bukan hanya Sangga kan, kita kan bergabung dengan Magabudi, Wandani, Astinda itu. Kita membatasi memang. Karena kan maksudnya panitia kan juga harus menyediakan tempat tinggal, sehingga memang dibatasi. Bante, dari asada sendiri yang diselenggarakan melalui ITC itu, apa sih yang diharapkan dari penyelenggaraan tersebut oleh Sangga Theravada itu kepada masyarakat khususnya? Pertama tentu adalah keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha semakin berkembang, semakin meningkat.
Kemudian juga kan karena adanya ITC, Tipitaka Chanting, kita juga punya harapan bahwa Dhamma ajaran Sang Buddha itu dalam bahasa Pali masih dilestarikan. Karena walaupun sebenarnya Dhamma kan dipelajari dengan bahasa berbeda-beda, itu kan juga anjuran Sang Buddha juga kan. Tetapi dengan kita itu masih membacakan dalam bahasa yang kita yakini sebagai bahasa Sang Buddha, yaitu bahasa Pali. Artinya kita masih mempertahankan yaitu Tipitaka dalam bahasa aslinya. Dan itu sesuatu yang sangat baik untuk kita pertahankan, untuk kita lestarikan. Nah, itu juga salah satu yang menjadi harapan kita dalam pelestarian ajaran Buddha, membacakan suta-suta. Bante menjawab pernyataan yang saya ungkapkan di awal tadi, bahwasanya Asada itu nggak sesignifikan dengan 2 hari raya Katina dan juga Waisak khususnya. Itu Bante mungkin bisa kasih motivasi kepada masyarakat untuk lebih mengenal tuh makna Asada itu sebenarnya apa, bahwa dia adalah hal yang signifikan, sehingga nanti mereka juga tertarik untuk mungkin ikut ITC. Silakan Bante. Ya, sebenarnya kalau kita memperhatikan sejarah munculnya yaitu pembabaran Dhamma dari Sang Buddha dalam Dhamma Cakkappavattana Sutta yang kita peringati sebagai Hari Asada, itu sesuatu yang sangat luar biasa, sebuah peristiwa yang sangat-sangat luar biasa, yang itu penting bagi kita. Ketika Sang Buddha mencapai pencerahan, yaitu itu penting sekali. Munculnya Buddha kan sesuatu yang katakan sulit untuk kita peroleh kan. Tetapi ingat, jauh lebih sulit lagi adalah Saddhamma Sawanang. Mendengarkan Dhamma yang asli. Mendengarkan Dhamma sejati itu jauh lebih sulit. Dan justru momen kita itu punya kesempatan mendengarkan Saddhamma, itu adalah diawali dari ketika Sang Buddha membabarkan Dhamma pertama kalinya. Seandainya Sang Buddha tidak membabarkan Dhamma kepada Pancawagya, yang kemudian kita peringati sebagai Asada, maka pencapaian kebuddhaan atau pencapaian Nibbana hanya milik Sang Buddha. Iya ya, betul ya. Hanya dengan ungkapan tadi kan, mengungkapkan ini sudah menenangkan saya aja, mendingan. Betul. Hanya milik Sang Buddha. Dan orang sangat sulit untuk bisa terbebaskan. Tetapi dengan Sang Buddha kemudian memutuskan untuk membabarkan Dhamma, yang itu adalah momen Asada. Artinya kita punya kesempatan untuk juga merasakan apa yang dirasakan oleh Sang Buddha. Pencerahan itu sendiri, Nibbana itu sendiri. Nah, itulah sebenarnya momen yang sebenarnya sangat signifikan bagi kita. Sangat penting bagi kita. Dan ketika ini kita peringati, kita rayakan, kita jadikan sebagai momen untuk memunculkan keyakinan, itu sangat baik. Sangat baik bagi kita sebagai terutama umat Buddha. Semoga nanti di next time bisa kuotanya ditambah, kemudian juga yang ikut lebih banyak lagi nanti ya. Ya, mudah-mudahan demikian, tetapi kan juga kendala COVID biaya juga. Biaya. Biayanya besar itu. Sorry, biaya maksudnya dari setiap orang atau dari sangganya sendiri? Ya, bukan dari sangga kan. Untuk mengadakan ITC kan biayanya butuh besar sekali. Ya, biaya artinya kan 3 hari untuk sewa tempat. Sorry, akomodasi semua ditanggung oleh panitia, Bante? Panitia. Makan dan semuanya ditanggung panitia? Betul. Ya, panitia dalam artian ya memang umat yang berjalan, tapi kan panitia kan. Iya, mengakomodir kan tapi kan. Iya, betul. Wow. Iya, itu besar sekali itu biayanya. Sangat besar. Tetapi ya itu kan sekedar iya, kita bisa mengatakan itu kan sekedar materi kan. Tapi manfaat dari keyakinan kita, spiritualitas kita, itu jauh lebih unggulan. Nggak bisa dibandingkan. Nggak bisa dibandingkan. Oke. Jadi kalau ada orang mengatakan misalnya ini kan kadang mungkin orang berpikir, ngapain dengan biaya besar itu digunakan hanya sekedar 3 hari. Mending digunakan untuk yang lain, misalnya untuk pendidikan lah apa gitu kan. Ya kita tidak bisa begitu juga. Iya. Karena apa? Sebesar apapun materi yang muncul untuk mengadakan seperti misalnya ITC, tetap tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh secara spiritual. Karena apa? Kesan kita ikut ITC itu akan dibawa sampai mati. Gitu? Sampai mati. Iya. Yang mana kalau kesannya bagus, mungkin meninggal kemudian ingat, wah saya telah melakukan kebajikan.
praktek atas sila 3 hari. Iya. Pada saat ITC. Kemudian menguncarkan suta-suta Sang Buddha. Mendengarkan Dhamma, kesannya kuat sekali. Itu tidak sebanding dengan materi seberapapun banyaknya materi yang dikeluarkan. Bante, satu lagi Bante, atmosfernya tuh nggak bisa dibeli dengan uang. Nggak bisa dibeli. Atmosfernya dekat Borobudur yang merupakan salah satu World Heritage. Betul. Atmosfer dekat Borobudur, atmosfer dengan sesama komunitas Buddhis, praktisi atas sila, itu nggak bisa dibeli itu. Wow. Nggak bisa dibeli. Makanya kalau misalnya kedepannya itu juga jauh lebih banyak yang ikut, tapi memang dengan biaya yang lebih besar lagi, tapi itu bisa terrealisasi, itu manfaatnya akan sangat besar. Oke. Bante, terima kasih. Saya pikir itu dulu Bante ya. Iya, baiklah. Sudah kita bahas terkait dengan sejarahnya, kenapa, bahas juga dengan berkaitan pernyataan tadi yang ternyata nggak seperti itu Bante ya. Dan juga bagaimana cara kita mempraktekannya, memperingatinya, dan sampai ITC tadi. Terima kasih Bante informasinya. Iya, baik ya. Oke. Ya baik, kita akan berbincang banyak. Siap. Next time kita lanjut lagi. Next time ya, dengan mungkin topik suta atau topik lainnya kita bisa berbincang Dhamma. Ya. Nanti kalau misalnya ada yang tertarik kan bisa tambah subscribernya, kemudian tambah like, tambah share ke yang lain. Oh iya, itu juga baik juga. Siap. Makasih Bante. Selamat malam. Ya baik. Sukiontu. Ya, Sukiontu.